Kalau timbang kan suceng toh, karena udah ditentukan harganya 1 kilonya berapa, nanti ditimbang. Untuk sapi-sapi, kalau sapi PO kurang bobotnya mas. Tetap kurang, Tetap walaupun kurang. sama besar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Saya kembali datang di kandang teman lama ini. Namanya Mas Entot. Mana ini? Ini orangnya nih. Nah, nih. Ini cukup senior karena dari dulu dia tidak ternak sapi tapi ternak kambing, tapi dia langsung ternak sapi bertahun-tahun. Kalau saya kan kambing. Nah, Mas, ngobrol-ngobrol sih Mas ini Mas. Saya pengen Piye. dulu kan kandangnya nggak kayak gini nih. Nah, ini berubahnya sejak kapan? Sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Ya kalau dulu kan masih pakai kayu mas. Nah kalau sekarang udah kayak gini kan udah enak, kita bikin pakan yang namanya fermentasi atau apa kan tinggal curah gitu aja. Kalau dulu masih pakai kayu brojol semua mas, ke bawah semua. Dulu kan selalu andalannya jerami toh. Iya. Sekarang ada fermentasi apa ini? Ini campuran daun singkong sama odot. Daun singkong dengan odot. Iya. Apa bagusnya jerami, terus bagusnya singkong odot dengan bagusnya rumput? Kalau untuk rumput itu kalau apa namanya? Kalau kata saya kan sapi ini sapi belandongan semua mas. Belandongan itu apa? Apa ya? Makannya itu luar biasa. Makanya kalau misalnya rumput itu harus mencari rumput mau berapa ikat. Nggak mampu segini? Nggak mampu. Emang tapi kalau misalnya pakai jerami gitu kan satu ikat, satu motor lah, satu motor itu bisa pakai 2 hari, udah kenyang sapi. Tapi kalau rumput ukurannya ya bisa 3 ikat baru kenyang sapi. Ini? Iya. Dulu kan sapinya sampai ada 6-7 kayaknya, kemana sekarang itu? Udah dijualin mas, capek udah tua sih. Kalau untuk kerjaan tua mas. Tapi kalau untuk di luar ya nggak mau disebut tua ini. Wah, ini modal berapa kalau yang sapi limosin ini? Ini 20 berapa? 2400. 2400 ya? Iya. Dire ya? Dire. Nih, dire nih. 2400. Udah berapa kali IB dan nggak jadi kalau yang ini? Di saya udah 3 kali. Terus berarti sebelumnya pemiliknya? Sebelum pemiliknya katanya udah bola bali mas. Indikasinya majir atau seperti apa? Kalau si siapa Pak Menteri Hewannya ngomongnya ini terakhir, nanti kalaupun tetap nggak jadi ada solusi lah. Dia ada solusi katanya mau diapain gitu, saya sendiri juga lupa. Itu udah hasil coba final itu nanti. Jadi kalau ini nanti nggak jadi, ada solusi itu. Kalaupun itu nanti nggak jadi lagi, ya berarti ya majir. Majir ya. Ini sudah, padahal sudah dikuruskan ini. Udah, pikir saya kan dulu datang ya udah rada ya sedikit gemuk lah. Ini sedikit saya kuruskan, apa karena kebanyakan lemak atau gimana? Tapi tetap aja udah 3 kali kok tetap nggak jadi. Nggak jadi. Apa bedanya PO dengan limos ini? Dulu kan hampir semuanya 7-7-nya PO kan? Ya. Nah, apa bedanya dengan ini sekarang? Bedanya sama aja sebetulnya, cuma lebih besar lah. Kalau misalnya limosin mental itu kan lebih besar. Lebih besar? Iya. Ini anaknya apa ini? Nggak tahu apa itu namanya itu. Merah tapi moncongnya tetap hitam ya? Hitam ya, blaster lah. Apa kalau ngomong kopior? Kopior ya? Ada yang ngomong kopior. Baru 9 bulan tuh mas. 9 bulan? Iya. Betina ya? Iya.
duit sebanyak itu sampai 6 ekor habis, dikemanakan Mas duitnya? Yo, nggih kebutuhan urip Mas. Aduh. Melihara sapi dikalahin sama Mas. Sama apa? Ayam putih. Punjungan. Kondangan. Dikalahin sama ayam putih. Ini resikonya orang terkenal ya. Sekali dapat apa undangan dalam 1 tahun, wah ini orang terkenal bukan hanya di desa soalnya. Kerasa nggak Mas jadi orang terkenal itu susah? Ya kalau susah ya susah dalam hal begituan Mas. Kalau Tapi terkenal kalau- kan duitnya banyak kan enak. Ya. Ini kalau terkenal tapi nggak ada duitnya itu yang susah. jual sapi, jual sapi hanya untuk Ayam putih. aduh. Nah, kalau bedain dulu kan belum lantai ini ya, semen ya. Kalau dulu sebetulnya udah lantai Mas. Cuman kandangnya dari Palongan ini, wadah tempat makan ini masih pakai kayu. Kalau lantainya sudah lantai. Lantai ini ya. Iya. Kalau yang lantai tanah apa kekalahannya? Kalau lantai tanah itu, kalau kata orang Jawa itu kan sebelum bikin kandang itu kan dibatur loh, diuruk-uruk gitu loh. Nah kalau lantai tanah untuk kandang beginian nanti ya tetap tanahnya itu akhirnya berkurang, akhirnya turun dia. Jadi legok gitu loh, karena kita bersihin kotoran itu nanti pasti ikut tanahnya. Kegaruk ya. Iya. Dan lagi kan lama. Bersihnya juga tetap prosesnya lama, tapi kalau begini ini kan tinggal dorong gitu aja. Tinggal dorong. Iya. Nah, sepengetahuan saya itu kan kalau sapi putih buang kotorannya mundur loh. Ya. Kok itu badannya kotor? Ini ya kalau dipikir memang melihara sapi banyak sama sedikit enakan sapi banyak sih Mas. Kalau sapi banyak itu kan sempit, tapi kan dia makan buang kotoran kan pasti di belakang. Tapi karena ini sapinya tinggal sedikit, jadi ya syukur madep Mas. Jadi sana sini. Nah itu buktinya ya bisa sampai sini, yang ini ya bisa sampai situ itu. Yang paling jorok sebenarnya sapi apa sih Mas? Kalau apa? Buang kotoran kan saya sering tuh, saya ngalami juga sih. Kadang ada sapi yang bersih banget toh. Dia kencingnya punya tempat sendiri. Buang kotoran tempat sendiri. Kalau itu sama aja sih Mas. Sama aja. Cuman kalau ini kan kandang ini memang saya bikin untuk buang kencingnya itu kan udah saya alirkan sendiri itu. Oh, ada aliran sendiri. Jadi ini cuman khusus kotoran Wong Jawa ini ngarani letongnya itu aja ke sana. Cuman untuk kencingnya itu kan bisa ke sana. Gitu. Saya wadahin tong di belakang. Buat ya apa? Ya untuk pupuk sih Mas. Sawit. Sawit ya padi, sawah. Bagus mana kalau pupuk ini untuk tumbuhan? Di sawit apa di sawah apa di ladang? Semua bagus Mas. Perlu difermentasi? Saya enggak. Kalau untuk khusus air kencingnya sapi ya cuma saya masukin tong, nanti tinggal bawain ke sawah maupun ke kebun sawit. Disemprot-semprotin? Enggak, saya curain gitu aja. Dicurain aja? Iya. Jadi kalau di sawah waktu ngisi air gitu tinggal ditaruh dicurain di itu nanti kan rata sendiri. Perbedaannya di sawah tanpa dengan kotoran dan air kencing dan ketika setelah dikasih, bedanya apa? Ya tanamannya tetap beda Mas, lebih hijau. Terus apalah untuk hama tikus itu juga ya berkurang kok. Hama tikus berkurang? Karena mungkin baunya itu mungkin. Oh itu kurang disukai tikus juga Iya. ya. Ternyata lama kelamaan alamiah dia Iya. bisa membedakan ya. Ya waktu kapan itu sempet ya maaf nih bukannya pamer, sempet ya banyak juga sih orang warga sini yang minta itu dicobain.
ya berkurang memang, karena ya minta Mas, saya minta air kencing sapinya untuk sawah, karena sawah padi saya udah mulai dicicipi, terus dikasih, itu ya berkurang sih. Berkurang ya? Iya. Berarti pengusir alami ya, apalagi kalau terus menerus ya, Iya. berarti kan udah terserap tanah, tumbuhan, jadinya tikus lebih memilih yang tidak bau ya. Iya. Nah Mas, lagi soal jual sapi PO dengan jual sapi limosin seperti ini, lebih cepat mana dan lebih mahal mana? Kalau jualnya ya tetap lebih cepat sapi limosin, harganya juga ya tetap mahalan limosin, Mas. Kalau PO? Kalau PO standar sih. Susah pembelinya? Iya, karena sekarang rata-rata banyak orang yang pengennya melihara sapi-sapi limosin simental itulah. PO jarang lah, paling kalau PO itu kalau laki-laki sapi jantan paling untuk gerobakan gitu. Kalau yang betina? Kalau betina udah jarang yang peminatnya, Mas. Jarang? Iya. Berarti mulai musnah di sini? Hilang gitu, Iya. berkurang jauh? Iya banyak, udah banyak lah berkurang. Dulu kan mayoritas PO memang. PO. Ini karena kalau orang Jawa ngomong Joko Loro, Mas. Itu. Makanya saya melihara dari kecil, dari umur 7 bulan itu. Ini sampai sekarang. Sudah beranak berapa kali dia? 5 kali. 5 kali? Iya. Sapi tua itu beranak berapa kali? Itu nggak ada ukurannya. Ada yang pernah orang tetangga sinilah, itu sampai beranak sampai 12 kali ya pernah. Ada ya. Kalau penyakit lebih rentan yang seperti ini atau yang PO? rentan limosin mental. Apa penyakit yang limosin seperti ini sering terjadi? Di PO tidak kena, tapi di sini kena. Biasanya ini, Mas, apa namanya, yang sering banget itu kayak kalau manusia itu kayak pilek gitu loh, pileron. Biasanya dari hidung itu keluar lendir gitu. Faktor makanan atau? Itu saya sendiri juga kurang paham sih, karena banyak, kalau kata Pak Mantrinya itu ya banyak faktor itu. Kadang rumput kalau terlalu pagi itu juga bisa. Terus karena kandang lembab itu juga bisa katanya. Tapi ya alhamdulillah lah, jangan sampai lah. Kalau tempat saya belum pernah. Belum pernah ya? Nah, Mas, kalau untuk pemula sebenarnya enaknya ternak sapi atau penggemukan sapi, terus kemudian enak breeding ternak kayak gini atau penggemukan? Tergantung modalnya, Mas. Maksudnya? Ya kalau modalnya banyak ya enak-enakan penggemukan. Jadi 1 tahun jual, 1 tahun jual gitu. Cari bibitan lagi 1 tahun jual. Cuma ya itu, kalau kayak gitu kan harus sapinya enaknya sapi pejantan lah. Banyak harus. Minimal berapa kalau penggemukan? Ya itu lagi, kembalinya tetap ke modalnya. Kalau umpamanya ternak babonan 10 ekor, anggaplah 5 aja lah. Kalau pejantan harus berapa? Kalau babonan 5 cukup, tapi kalau penggemukan berapa? 5 apa cukup juga? Cukup juga sih, Mas. Cuma kan kalau harga bibitannya jelas otomatis mahal yang pejantannya. Mahal pejantan ya? Iya. Nah permasalahannya sekarang itu hampir satu kampung sini nih rata-rata itu kalau kawin suntik itu jarang, susah betul jadinya gitu loh. Susah? Harus berapa kali baru jadi. Faktornya apa ya? Saya sendiri kurang tahu. Apa desanya kena kutukan? Karena dulu lumbung kambing, sekarang berubah jadi lumbung sapi.
Mungkin bisa jadi itu, tapi kalau itu kan apa ya, bisa dikatakan mistik lah. Nanti lama-lama ngomongnya musyrik lagi. Nah, kalau harga jual Mas, harga jual sebenarnya lebih banyak timbangan apa jogrokan? Tergantung Mas, tergantung sapi. Kalau sapi-sapi PO yang menang jogrokan, karena saya sendiri pernah ngalami sapi peranakannya ini yang belum lama ini. Jadi karena rembukan sama orang itu sulit, terus dia ngomong minta timbang biar sama-sama enak. Oke, kata saya, kalau timbang kan suceng toh, karena udah ditentukan harganya 1 kilonya berapa, nanti ditimbang. Untuk sapi-sapi, kalau sapi PO kurang bobotnya Mas. Tetap kurang, walaupun kurang. Sama besar. Iya, sama besarnya, tingginya sama, coba ditimbang. Kalau nggak percaya coba aja ditimbang. Karena dilihat dari lantainya juga beda loh Mas. Lantai? Gimana? Lantai itu kalau sapi yang sapi PO biasa, tapi kalau sapi-sapi begini itu udah hancur tuh Mas, udah kelihatan tuh. Oh, hancur kalau itu masih utuh. Berarti secara saya pernah dulu yang kandang lama itu saya oper. Saya oper, jadi yang sapi PO sebelah sini, yang sapi ini di sebelah sana gitu. Sama aja, nanti sebelah sana ya tetap aja kayak gitu. Rusak. Iya. Jadi secara bobot PO tetap kalah walaupun sama-sama besar ya. Iya. Dan harga juga kalah ya. Iya. Gitu. Oke Mas Ndot, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa berbagi pengalaman. Berarti kalau PO lebih baik jual jogrokan aja lah ya. Iya. Kalau limosin metal bisa jual kiloan. Bisa timbang. Tapi khusus pejantan bukan betina ya? Sama aja sih Mas. Sama ya? Sama aja. Sama aja. Oke. Karena kalau masalah cepat berkembang biaknya cepat mana? PO dengan limosin ini. Dalam hal beranak gitu loh. Masa birahinya gitu. Sama aja, kalau masa birahinya sama aja 1 bulan. Sama ya? Sama. Cuman ya itu kendalanya itu sekarang, yaitu tadi jarang bisa langsung jadi, bisa sampai berapa kali suntik kawin baru jadi gitu loh. Berarti harus dikembalikan lagi ternak kambing walaupun ada sapi. Oke Mas Ndot, sukses. Ini semuanya pemirsa, dia sahabat saya, kawan lama, dan bertahun-tahun kami ngarit bareng. Nah ini luar biasa. Beliau memang setia di sapi dan memiliki banyak keahlian. Dan menurut orang sini ya, ngasih makan apapun ya dia sapinya mau, tidak pilih-pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.